Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Febriwanti. Saya dari mahasiswa Stikes Karisma Persada, Prodi D3 Farmasi, kelas 05 Farpe 005 atau 5E. Saya di sini akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Yang pertama, pengertian. Komunikasi efektif yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Yang kedua, tujuan komunikasi efektif. Tujuan dari komunikasi efektif sebenarnya adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi atau komunikan. Lalu, agar pengirim informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang sehingga tidak terjadi monoton. Selain itu, komunikasi efektif dapat melatih penggunaan bahasa nonverbal secara baik. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi komunikasi diantaranya yang pertama latar belakang budaya. Interpretasi suatu pesan akan terbentuk dari pola pikir seseorang melalui kebiasaannya, sehingga semakin sama latar belakang budaya antara komunikator dengan komunikan, maka komunikasi semakin efektif. Yang kedua, ikatan kelompok atau grup. Nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok sangat mempengaruhi cara mengamati pesan. Yang ketiga, harapan. Harapan mempengaruhi penerimaan pesan sehingga dapat menerima pesan sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, akan semakin kompleks sudut pandang dalam menyikapi isi pesan yang disampaikan. Yang kelima, situasi. Perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi. Yang keempat, fungsi komunikasi efektif. Sebagai fungsi informasi untuk memberitahukan suatu pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Yang kedua, fungsi sebagai ekspresi. Sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap suatu atau permasalahan. Yang ketiga, sebagai kontrol. Menghindari terjadinya suatu yang tidak diinginkan dan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan sebagainya. Yang keempat, fungsi sosial. Untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Yang kelima, fungsi sebagai ekonomi. Untuk keperluan transaksi usaha bisnis yang berkaitan dengan finansial barang dan jasa. Yang terakhir yaitu hambatan komunikasi efektif, yaitu terdiri dari faktor semantik, status sosial, cara pandang, perbedaan kebudayaan, gangguan lingkungan, saluran komunikasi yang buruk, dan tidak ada respon. Faktor semantik menyangkut bahasa yang digunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Demi kelancaran komunikasi, seorang komunikator harus benar-benar memperhatikan gangguan simatis ini. Sebab kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam penulisan dapat menimbulkan salah pengertian atau penafsiran yang pada gilirannya bisa menimbulkan salah komunikasi. Misalnya, kesalahan pengucapan bahasa dan salah penafsiran seperti contoh, pengucapan demonstrasi menjadi demokrasi, kedelai menjadi keledai, dan lain-lain. Status efek atau status sosial, adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Misalnya, karyawan dengan status sosial yang lebih rendah harus tunduk dan patuh apapun perintah yang diberikan atasan. Maka karyawan tersebut tidak dapat atau takut mengemukakan aspirasinya atau pendapatnya. Lalu, cara pandang. Cara pandang dapat disebabkan karena perbedaan cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara
cara berpikir, serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Sehingga dalam komunikasi terjadi perbedaan persepsi dan wawasan atau cara pandang antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan kebudayaan atau cultural difference, hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa suku, ras, dan bahasa yang berbeda, sehingga ada beberapa kata-kata yang memiliki arti berbeda di setiap suku. Seperti contoh, kata jangan dalam bahasa Indonesia artinya tidak boleh. Tetapi orang suku Jawa mengartikan kata tersebut suatu jenis makanan berupa sup. Lalu ada gangguan lingkungan atau physical distraction. Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Contohnya, suara riuh orang-orang atau kebisingan, suara hujan atau petir, dan cahaya yang kurang. Selanjutnya, saluran komunikasi yang buruk adalah gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sambungan telepon yang terputus-putus, suara radio yang hilang dan muncul, gambar yang kabur pada pesawat televisi, huruf ketikan yang buram pada surat, sehingga informasi tidak dapat ditangkap dan dimengerti dengan jelas. Yang terakhir, tidak ada respon. Hambatan tersebut adalah seorang sender mengirimkan pesan kepada receiver tetapi tidak adanya respon dan tanggapan. Maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia. Seperti contoh, seorang manajer menerangkan suatu gagasan yang ditujukan pada para karyawannya. Dalam penerapan gagasan tersebut, para karyawan tidak memberikan tanggapan atau respon. Dengan kata lain, tidak peduli dengan gagasan seorang manajer. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.